Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan One on One bersama saya Fani Imaniar. Hari ini kita akan membahas mengenai fenomena sosok pesohor atau selebriti yang merambah ke dunia politik. Dan fenomena ini sebenarnya sudah kita kenal sejak tahun 2008, sudah lama sekali. Gak semuanya memang para selebriti yang turun ke dunia politik ini sukses memang. Tapi yang sukses banting setir langsung karirnya beralih menjadi politisi. Nah, salah satu nama yang dulu kita sering lihat di layar kaca sebagai selebriti, kemudian juga masih di layar kaca, kali ini sebagai politisi adalah Vena Melinda. Kalau saya sebagai awak media kala itu mengenal Mbak Vena Melinda ini di tahun sekitar 2010, atau 2009 hingga 2014 ini menjadi anggota dewan. Kemudian lama tak terdengar, saya dengar mantan Putri Indonesia ini sempat vakum. Kemudian yang saya dengar baru-baru ini kembali Mbak Vena Melinda ini turun ke dunia politik. Kali ini dikabarkan ikut serta kembali dalam kancah perpolitikan jelang pemilu 2024. Nah, pasti penasaran kan alasannya apa dan kira-kira seperti apa sih beda dari perjalanan menjelang 2024 ini dengan perjalanan karir politik sebelumnya oleh Mbak Vena Melinda. Kita langsung bahas saja karena yang bersangkutan Mbak Vena Melinda sudah bergabung bersama kami di studio pada hari ini. Selamat hari baik, Assalamualaikum Mbak Vena. Waalaikumsalam. Senang warahmatullahi sekali. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Vena apa kabar? Baik dong, harus semangat. Semangat terus ya, sehat-sehat terus ya Amin, Mbak Vena ya. amin. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa akhirnya berjumpa dan juga berdialog, ngobrol bersama dengan Mbak Vena Melinda. Mbak, kalau boleh tahu kan sempat vakum ya, atau katakanlah kita bicara sih ke awal-awal karir atau Mbak Vena mau memutuskan untuk terjun ke dunia politik seperti itu. Apa sih yang membuat Mbak Vena tuh pengen turut serta dalam dunia politik, mengingat banyak kan sebenarnya pemberitaan kemudian juga kasus-kasus yang berada di balik para politikus ini. Iya, jadi menarik ya. Dulu aku orang yang sangat benci sama politik. Sampai benci? Karena aku bukan orang organisatoris. Dulu di SMA aja nggak pernah ikut OSIS gitu loh. Jadi seniman lah. Terus SMA 6 ya Mbak? SMA 6, terus Musuhnya kuliah. aku SMA 70. Oh, tetangga ya. Sering berantem ya. Tapi kan tetap akrab. Iya, jadi dulu mindset aku politik itu sesuatu hal yang sangat jauh dari hidup aku ya. Karena politik itu aku lihat keras, kemudian kayak semacam grey area, dirty, dan lain sebagainya. Not all black and white ya? Iya, jadi aku orangnya idealis banget, orangnya perfeksionis, jadi aku kayak nggak mungkin bisa jadi politician gitu. Tiba-tiba aku inget banget di tahun 2009, kenapa aku mau masuk politik, karena aku punya concern yang namanya pendidikan. Karena dari dulu aku tuh seneng banget tuh beramal. Cuma waktu itu beramalnya ala Vena ya. Jadi aku punya rezeki, aku selalu kasih anak-anak yang di pinggir jalan. Nah dari dulu tuh anak-anak kecil, anak-anakku Feral Atala kecil selalu kalau misalkan ada dulu kan ada joki 3 in 1, ada pengemis, ada Pak Oga. ya macam-macam lah anak-anak kecil kan. Jadi anak kecil megang anak kecil lagi gitu. Nah disitulah mulai aku ngerasa, kalau aku bisa menolong mereka, bukan hanya ngasih makan atau ngasih uang, kayaknya aku mau deh. Nah karena dari situlah aku tiba-tiba ada kesempatan menjadi caleg waktu itu. Dari salah satu partai, dan aku selalu bilang kalau aku mau berpolitik, aku harus politik yang bersih. Oke, itu Jadi, syaratnya Mbak Vena? kepada diriku sendiri, karena aku kan nggak ngerti politik itu apa. Jadi benar-benar learning by doing. Nah setelah aku kampanye, aku punya cara sendiri. Jadi kalau dulu orang-orang berorasi, saya akan begini-begini. Kalau aku enggak, karena aku waktu itu instruktur senam, aku langsung menuju kepada konstituen perempuan. Nice. Kenapa? Karena aku pikir konstituen perempuan secara BPS itu sama jumlahnya. Tapi mereka kadang-kadang, gue pilih yang mana ya? Oke. Politisi perempuan yang mana yang wajib gue pilih kan gitu. Dan tidak terdengar ya suara mereka. Nah, jadi dari sekian banyak pesohor atau apa, aku punya gaya sendiri. Karena aku ngirit waktu itu ongkos politik aku, udah deh daripada manggil penyanyi dangdut atau apa gitu ya untuk meramaikan, aku aja sendiri. Jadi aku tidak orasi, aku senam. Karena buat aku, kalau kita menggrab ibu-ibu ya sebagai konstituen, kita grab hatinya. Oke. Nah, ini aku senam tuh. Senam 1 jam, habis itu foto-fotonya 2 jam. Tapi secara nggak Ibu-ibu sengaja ya, itu adalah cara yang paling efektif dan efisien. Jadi ibu-ibu kalau kita bisa grab hatinya, dia bisa ngomong tuh sama suaminya, panjenengan pilih Vena Melinda ya nomor urutnya 1, begini-begini. Kalau enggak tak masakin. Iya, jadi akhirnya
ternyata efektif dan orang-orang selalu bilang, kalau nggak orasi nanti orang-orang tahu apa visi misi lo atau ideologi lo. Tapi dalam hati aku tuh punya cara sendiri untuk menekan ongkos politik. Karena bagi aku kalau kita menjadi politisi harus kemampuan kita. Nggak boleh berhutang kiri kanan, nggak boleh ada yang sponsorin karena takutnya nanti dia tidak independen. Itu dalam pikiran aku ya. Dan alhamdulillah tanpa tim sukses aku Sendiri bisa. Mbak Vena? Waktu itu cuma satu yang nganterin. Kemudian aku sama mamaku gitu. Jadi cuma bertiga doang, nggak punya tim sukses. Karena nggak tahu kan. Saking nggak tahunya jadi nyantai. Kalau orang-orang udah heboh dengan tim sukses, aku biasa aja. Tapi aku konsisten dengan konstituen perempuan. Akhirnya dengan senam-senam itu secara nggak sengaja aku punya tempat di hati ibu-ibu Jawa Timur 6 ya, Tulung Agung, Blitar, Kediri, ini buat panjenengan sedoyo, matur suwun nggih, yang udah setia memilih aku, padahal aku nggak bisa ngomong Jawa halus kan, karena aku orang Surabaya. Jadi cara ngomongnya tuh bukan mugi-mugi panjenengan sedoyo di Paling gitu ya enggak. Jadi tapi mereka ngeliat aku, Ibu Vena nih orangnya mau diajak foto. Terus kan melalui senam itu secara nggak langsung mereka ngeliat aku tuh punya leadership. Karena yang paling penting adalah seorang wakil rakyat, dia tuh membumi, dekat dengan masyarakatnya dan nggak ada batasan. Iya, nggak ada batasan dan mereka ngeliat ada leadership di dalam diri aku. Karena kan aku kan memimpin senam ratusan orang bisa lihat bagaimana karakter aku kan gitu. Jadi itu yang aku pakai 2 periode sampai terakhir 3 periode kemarin. Jadi aku hanya konsisten dengan konstituen perempuan, bukan berarti nggak perhatian sama konstituen laki-laki, bukan ya. Tapi buat aku justru aku pengen mengencourage nih kaum perempuan ya Indonesia bahwa siapapun bisa jadi politician, siapapun bisa jadi decision maker. Yang paling penting mereka mau menggunakan hak untuk dipilih, bukan hanya menggunakan hak untuk memilih. Karena sekarang kan ada undang-undang parpol, ada undang-undang pemilu yang sebenarnya membuka luas perempuan Indonesia untuk berani menjadi decision maker. Karena kita trias politika ya tinggal tergantung mau jadi eksekutif, legislatif atau yudikatif. Dan Mbak Vena memilih untuk menjadi legislatif. Iya, untuk kayak stepping stone aku, karena jujur selama 2 periode banyak banget tawaran jadi bupati. Karena aku rajin turun, akhirnya image orang, terutama ini kan aku Komisi 10 ya pendidikan, banyak banget itu kepala sekolah yang di balik gunung gitu. Bu, saya tuh sudah 25 tahun jadi kepala sekolah nggak pernah ngeliat yang namanya anggota DPR RI nyampe ke sekolah dan bisa mensosialisasikan semua program pro rakyat tanpa potongan. Jadi mereka itu sekolah-sekolah yang benar-benar nggak tahu ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar, ada yang namanya rehab sekolah, itu PAUD tuh ya, bisa ada yang namanya program untuk alat peraga. Belum yang desa wisata, jadi banyak banget mitra kerja aku yang punya program pro rakyat yang sebenarnya mereka tuh pingin, tapi nggak tahu how dan gitu. kemana ya. Jadi buat aku keniscayaan, aku rajin turun, sebenarnya kan kita perpanjangan tangan dari pemerintah. Betul. Jadi gampang banget sebenarnya jadi anggota DPR RI, tapi yang paling penting kita nawaitunya harus jujur dulu. Karena kalau niat baik dilancarkan ya Mbak? Ya, insya Allah kalau kita jujur niatnya, ya cara kita berkampanye seperti yang aku bilang, sederhana melalui senam, tapi itu bahasa yang sangat universal untuk menggrab konstituen, khususnya konstituen perempuan untuk melihat siapa sih, kan itu nggak boleh milih wakil rakyat kayak kita milih jarum di jerami gitu yang tergantung nih cantik oke milih gitu, yang ini ganteng milih, kan nggak boleh begitu. Meskipun saya nggak ngecap, istilahnya saya nggak orasi, tapi melalui senam, melalui saya kemudian terpilih, saya rajin turun, sampai mungkin kalau nih staff saya yang pernah kerja sama saya di ruangan saya tuh isinya tuh adalah peta Jawa Timur 6, Tulung Agung, Kediri, Blitar tuh sampai saya stabiloin, mana desa yang udah, mana yang belum, kecamatan. Karena saya harus punya target. Target saya adalah selama 2 periode semua program pro rakyat itu harus mereka bisa akses dengan baik tanpa potongan ya. Jadi sosialisasi kepada semua perangkat ya, termasuk mitra kerja kita, kepala sekolah dan lain sebagainya. Mereka harus tahu gitu ya bahwa banyak banget program pro rakyat yang mereka bisa nikmati. Sebagai kompensasi mereka kan sudah membayar pajak. Mereka juga warga negara Indonesia. Dan hak mereka bisa didapatkan. Nah itu karena mereka sekolahnya nggak punya internet, akhirnya ketidaktahuan itu membuat banyak di banget. Jawa ya Mbak Vena? Iya, tapi kan banyak yang nggak punya internet, nggak punya komputer, sementara banyak banget program TIK yang mereka nggak tahu. Jadi akhirnya di situ baru terlihat bahwa pemetaan ini adalah keniscayaan kalau anggota DPR RI-nya harus jemput bola, harus turun langsung. Jangan cuma di gedung pura-pura aja. Jadi kita punya 3 kewenangan nih. Pengawasan,
legislasi, dan juga budgeting. Ketiga hal ini menurut aku itu yang nggak bisa dicapai kalau kita jadi artis aja kayak aku. Aku bisa tuh nolong orang, kasih makan, tapi kan hanya ruang lingkupnya gitu doang. Iya. Tapi kalau sebagai artis yang dia sudah punya popularitas, elektabilitasnya gimana cara dapetinnya? Ya dia harus mau belajar. Kayak aku juga awal kan di underestimate. Wah ini salsa, nanti di DPR menjadi pemanis. Banyak tuh yang ngomong gitu waktu itu pengamat politik. Suara-suara sumbang Suara-suara itu, itu. ya? Tapi aku buktikan bahwa sebenarnya jadi politisi bukan harus pinter-pinteran, tapi bagaimana punya hati nurani, konsisten untuk bisa berjuang bagi rakyat. Jadi buat aku ternyata menyenangkan ya pekerjaan ini. Yang tadinya aku pikir wah nanti takut kena kasus. Nah itu kan semua tergantung individu. Dari benci menjadi cinta, Cinta dong banget. berarti. Bagaimana nggak cinta nih ya? Aku kalau ke sekolah itu yang namanya misalkan program Kartu Indonesia Pintar ya. Dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai SMK. Perguruan tinggi ada lagi beasiswanya. Pada saat aku datang pernah nih ada seorang anak. Tiba-tiba pas aku kan simbolis ya kasih ke dia. Dia ngasih aku tuh bingkisan isinya tuh bakso. Bingung kan? Kok saya dikasih bakso ya? Iya Bu, karena orang tua saya tuh tukang bakso. Seumur hidupnya orang tua saya tuh nggak pernah anaknya menerima bantuan dari anggota DPR RI, dan itu baru Bu Vena. Jadi orang tua saya sebagai tanda terima kasih, mereka siapin bakso ini buat Bu Vena. Aduh di situ saya benar-benar ngerasa ya Allah, dari semua pekerjaan yang pernah saya jalanin ya, dari pemain film, pemain sinetron, saya pernah jadi salsa entertainer, pernah jadi pengusaha tempat senam. Tapi inilah pekerjaan yang paling mulia karena saya menyadari bahwa suksesnya orang itu karena orang yang bermanfaat bagi sesama. Jadi saya langsung, wah ternyata pekerjaan ini membuat saya banyak didoain. Dan yang pasti karena saya ibu juga, kalau saya pekerjaannya mulia, apa yang saya kerjakan semua kepada masyarakat itu dengan hati yang tulus, pasti anak cucu saya menikmati kebaikan itu. Jadi situasi ini apa ya yang Mbak Vena dapatkan gitu untuk Iya. menghangatkan tidak hanya hati, pikiran, tapi seluruh jiwa raga inilah yang membuat Mbak Vena akhirnya bertahan turun lagi ke dunia politik ya untuk jalan 2024. Iya, Tapi tahan dulu sebetulnya. jawabannya. Oh iya. Kita akan gali lebih lanjut di segmen berikutnya biar lebih dalam, biar lebih heart to heart seperti itu ya Mbak Vena. Tetaplah bersama kami pemirsa, program One on One akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya juga di studio hari ini Vena Melinda selaku politisi dari Partai Perindo. Mbak Vena, nah, bicara mengenai partai dan kemudian kalau saya ingat Mbak Vena sempat lama tidak terdengar ya Iya. dari apa ya namanya Hiruk-pikuk hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia seperti itu. Dan aku dengar terakhir Mbak Vena gabung ke Partai Perindo. Yang jadi pertanyaannya sih dan pertanyaan kita semuanya adalah alasannya apa Mbak? Alasannya simpel, karena aku merasa di 2 periode kemarin jadi anggota DPR RI, aku tuh orangnya kan pengen semuanya tuh informasi terbuka ya buat masyarakat. Transparan. Ya, sekaligus juga mengencourage kaum perempuan Indonesia, ayo kita berpolitik karena kita perlu regenerasi. Cuma Dikit ya Mbak ya? bukan, kuota keterwakilan perempuan di parlemen masih tetap di bawah 20%, which is sebetulnya kita targetnya 30% kuota Oke, ya. Masih Masih. Masih Kenapa? Karena sosialisasi. Jadi aku beranggapan bahwa kayaknya aku harus bergabung kepada satu partai politik yang memang mempunyai banyak sekali platform untuk bisa mensosialisasikan keren loh untuk berpolitik. Nah itu kan harus tersiarkan dengan baik gitu ya. Nah sementara kalau aku lihat kalau orang kasusnya yang negatif, korupsi dan lain sebagainya terekspos setiap hari tuh, setiap jam. Tapi kalau politisi kayak ya kita semualah yang ada di DPR ini yang kerjanya bener-bener nyata buat Ada masyarakat, pencapaian. kok kurang terekspos karena beritanya positif gitu. Bad news is a good news. Nah, biasanya kan akhirnya- gitu. Akhirnya aku berpikir, wah aku lihat Partai Perindo ini benar-benar memikirkan bagaimana kita mempunyai branding yang baik, khususnya kepada masyarakat. Karena stakeholder yang paling bagus dari politik di Indonesia adalah masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi mereka punya hak yang sangat mutlak untuk bisa
mengikuti dan kemudian aktif ya turut serta ke dalam pesta demokrasi 2024. Kenapa pilihanku Partai Perindo? Karena aku lihat ya khususnya ya Pak Ketua Umum Pak Haritanu sangat open minded ya mengenai siapa-siapa aja yang akan menjadi bacalek dari Partai Perindo. Transparan. Ya, kalau aku lihat beliau tuh merangkul semua kalangan. Semua umur, semua kalangan, dan aku lihat ya ini yang partai modern yang seperti ini. Dengan platform yang begitu luar biasa luas gitu ya, kita harus menyiarkan juga hal-hal yang baik dari politisi-politisi yang sudah pernah eksis di parlemen maupun dimanapun itu ya. Kan kita trias politika. Jadi buat aku kalau aku lihat nih ya di Halo Perindo, kemudian di Instagram resminya Partai Perindo, di Instagramnya Pak Haritanu, Ibu Liliana, aktif banget kan. Apalagi Ibu Liliana dengan Kartini Perindonya. Jadi banyak banget CSR juga menyasar kepada kesejahteraan UMKM. Dan itu penting banget gitu. Mungkin simple gerobak Perindo, tapi itu luar biasa dampaknya bagi mereka gitu. Hal-hal yang simpel. Hal yang simpel itu justru sebetulnya efektif gitu. Kemudian adanya ya banyaklah kita lihat ya. Jadi kerja nyatanya mereka itu sudah dirasakan. Tapi yang menarik adalah yaitu platform medianya. Nah buat aku bermimpi kalau nanti aku terpilih insya Allah menjadi wakil rakyat dari Partai Perindo, aku juga pengen dong exposure itu adalah kontinuitas sifatnya. Jangan hangatnya sebelum pilpres aja. Sehingga akhirnya masyarakat kita tuh melek politik, belajar bahwa politik itu hal yang memang harus diperjuangkan. Bagaimana caranya mengisi kemerdekaan kita adalah menjadi decision maker. Kalau aku lihat nih ya, kalau di sekolah siapa yang mau jadi anggota DPR, siapa yang mau masuk politik, semua diem. Siapa yang mau jadi artis, saya. Jadi di situ kan wah sedih banget kita. Sementara kalau kita lihat di negara-negara maju, Eropa sekalipun anggota DPR-nya, senatornya makin muda. Nah ini tugas kita semua, gimana caranya nih politisi-politisi yang udah pernah duduk di DPR encourage semua generasi muda, karena generasi muda tuh agent of change. Kalau bukan mereka siapa lagi? And good leaders itu kan create another good leaders ya. Iya, dan aku lihat kesempatan pendidikan udah bagus. Jadi apa yang mesti ditunggu? Tapi jangan sampai ada yang namanya alergi politik di kalangan anak muda. Nah itu yang jadi tantangan kita sekarang Mbak Vena. Melihat bagaimana minat generasi muda kita ke dunia politik. Interested. Kemudian juga berangkat dari katakanlah kalau misalnya kita bicara mengenai pepatah gitu, kalau memilih partai politik kan sama kayak memilih jodoh nih gitu. Kadang-kadang hati juga bicara ya, tidak hanya otak saja. Itu juga yang membuat Mbak Vena katakanlah lebih klik gitu dengan Partai Perindo dibanding partai-partai sebelumnya. Kalau aku lihat pola pikir dari Pak Ketum sendiri, karena kan aku juga banyak ngobrol ya tentang bagaimana sih politik Indonesia ke depannya. Jadi kalau aku lihat beliau itu sangat terbuka dengan ya apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya. Dan buat aku itu keren karena Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita mau mengedepankan politik yang bersih, politik yang buat aku tidak tuh seperti politik identitas yang terjadi di pemilu sebelumnya. Ini kan kadang-kadang kalau pesta demokrasi identik dengan jadi kayak ada terkotak-kotak ya gitu. Buat aku udah nggak keren lagi yang kayak gitu. Nah generasi muda tuh jangan sampai akhirnya terpecah ya. Karena mau pesta demokrasi terpecah itu sangat disayangkan karena kan itu bahaya juga ya. Jadi buat aku pola pikir dari Ketua Umum Pak Haritanu buat aku ya itu yang bisa membuat aku merasa aku ideologinya sama. Karena sekali lagi kalau kita memilih parpol itu seperti kita memilih suami. Bukan hanya visi dan misi, ideologi. Di atasnya visi dan misi gitu. Dan sekarang sama. Dan itu alhamdulillah aku ketemu beberapa kali aku pikir kita memang harus membangun generasi muda. Terutama mensejahterakan masyarakat, itu yang paling penting. Karena kalau masyarakat sudah sejahtera, ya insya Allah negara kita bisa lebih solid ya. NKRI lah yang paling kita kedepankan kan NKRI. Nah Mbak Vena kan di tahun 2000 ketika memutuskan pertama kali terjun ke dunia politik kan ada syarat yang tadinya Mbak Vena sempat katakan aku mau politik atau aku menjadi politikus yang bersih. Kali ini apakah juga ada syarat tertentu yang Mbak Vena sampaikan? Enggak sih, karena aku yakin dengan elektabilitas Partai Perindo kemarin mungkin belum masuk ke DPR RI, ke parlemen, tapi sekarang elektabilitasnya luar biasa. Artinya masyarakat kan sudah menyadari bahwa ada kerja nyata. Seperti aku bilang tadi, gerobak, Perindo, kemudian ada bedah rumah kalau nggak salah. Banyaklah gitu yang aku lihat memang konsisten, nggak harus di DPR baru berjuang untuk masyarakat kan. Nah dari situ aku udah ngelihat
wah ini kayaknya memang bisa menjadikan aku pintu masuk ya kembali lagi ke politik dan aku semangat lagi karena Sempat nggak semangat Mbak Vena? sempet karena kemarin kegagalan aku jujur membuat aku tuh kayak masih nggak sih kita nih politisi yang bersih masih mempunyai tempat. Nah ternyata di Partai Perindo ini semua orang punya kans yang sama, punya kesempatan yang sama. Kemudian kita, yang aku senang apa? Tidak ada birokrasi ya. Kalau kita ngobrol sama ketum yang harus lewat sini. Perizinan yang Iya, berbelit-belit itu. jadi aku senang bahwa ini partai modern. Jadi kader-kadernya tuh mesin partainya berjalan dengan baik. Itu sih yang aku harapkan. Jadi semua orang nggak harus karena oh ya ini karena keluarga atau ini. Jadi buat aku ini yang membuat masyarakat semangat untuk masuk partai politik. Karena sekali lagi partai politik itu juga sebagai social control ya untuk republik ini. Gitu, selain masyarakat itu sendiri. Jadi buat aku ya oke, kita akan bangun bersama, sama-sama dengan Partai Perindo. Aku yakin elektabilitasnya sekarang luar biasa. Tinggal nanti kita berjuang setahun terakhir ini. Makanya aku kembali lagi ke dapil yang dulu dengan bendera yang baru. Ya insya wajah yang Allah, sama dan juga niat yang ya, juga sama sebenarnya insya kan ya. Allah dan elektabilitas yang tinggi dari sebuah partai politik itu juga menjadi confidence aku ya bahwa aku di sini berjuang bersama-sama. Kan saling bantu dong, ya, kan? mutual benefit lah. Mutual Kita benefit. benar-benar berjuang untuk masyarakat ya, bukan memperkaya partai atau memperkaya diri sendiri. Nah ideologi tadi yang membuat aku yakin bismillahirrahmanirrahim ya masyarakat juga makin pintar. Yang paling penting pendekatannya harus real ya. Nah pendekatan Gitu. yang kali ini apakah akan berbeda dengan pendekatan Mbak Vena sebelumnya? Ya akan berbeda karena aku udah berhijab. Kalau dulu saya sebagai instruktur senam sehari 5 desa ya. Jadi udah capek. keringetan sampai pernah mandi di salah satu toko swalayan bawa ember itu nggak bisa dilupakan gitu. Karena kan nggak mungkin bau-bau gitu ke next pertemuan Dapil ya atau- gitu. Mungkin sekarang aku lebih banyak ke majelis taklim. Oke. Kemudian kalaupun acara senam aku mungkin hanya sosialisasi aja tapi tidak senam lagi karena nggak boleh sama suami. Terus tapi yang paling sama, yang paling nggak mungkin aku rubah adalah konstituen perempuan. Tetap aku akan sosialisasi, fokus kepada mereka supaya nanti ada regenerasi menggantikan aku. Jadi kalau di sekolah aku selalu bilang, nih kalian udah bisa lihat kan kalau politik tidak selalu kotor, buktinya kalian lihat ibu ada di sini. Iya bu, kalau begitu siapa yang mau jadi anggota DPR RI lagi? Di periode pertama masih banyak yang nggak angkat tangan. Sekarang Alhamdulillah di periode kedua kemarin, siapa yang mau jadi anggota DPR? Saya, karena mereka sudah ngelihat, oh anggota DPR RI banyak kok yang masih jujur, banyak kok yang masih mau untuk bekerja dengan masyarakat secara real. dan juga Ya, makin itu harus banyak yang perempuan dicontohkan. ya Mbak Dan Vena yang ya. paling penting perempuan. Gitu kan. Nah, untuk bicara mengenai aspirasi perempuan ini Mbak Vena jelang pemilu 2024, ada yang beda nggak sih? Ada yang curhat gitu, mereka pengen apa dari negara ini atau pembangunan negara ini di tahun ke depan 2024? Yang pasti pendidikan, kesehatan ya itu masih menjadi jadi basic needs ya, menjadi fokus saya. Makanya aku selalu bilang kalau nanti aku terpilih lagi, aku pengen di Komisi 10 kalau belum berubah ininya ya, pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga. Karena buat aku pendidikan adalah keniscayaan sekali lagi. Education for all. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 20% anggaran pendidikan. Jadi buat aku tinggal masalah sosialisasinya aja. Banyak banget di dapil aku Jawa Timur 6 sekolah-sekolah yang nggak ambruk lagi. Banyak yang sudah punya komputer, which is sekarang ujian nasional semua sudah digital ya. Jadi buat aku ya kalau anggota DPR RI-nya turun langsung ke masyarakat, insya Allah infrastruktur pendidikan itu harus standar. Nah itu yang aku perjuangkan terus-menerus. Kemudian tentang gemar membaca, karena salah satu dari mitra kerja aku adalah perpustakaan nasional. Nah, literasi membaca ini juga Nah, kita ini kan harus kurang. Banyak fokuskan. orang sekarang anak-anak kecil aja udah pegang HP, nontonnya YouTube, nggak mau lagi Bukan baca baca. buku. Iya, bukan baca. Tapi itu buat aku suatu hal yang sebenarnya banyak banget ya sekolah-sekolah itu yang bukunya udah nggak ada gitu. Karena Padahal mereka, sekolah. iya padahal sekolah nggak punya perpustakaan. Karena tidak tahu bahwa banyak banget. Aku kan mitra kerjanya banyak tuh, Perpustakaan Nasional, Kementerian Pemuda Olahraga, Kemendikbud. pariwisata gitu. Jadi mereka punya banyak program pro rakyat yang sekolah tuh nggak bisa menjangkau karena Oke. sosialisasi dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan. Oke. Jadi aku makanya punya rumah aspirasi, dari dulu tuh selalu punya rumah aspirasi yang
kerjanya jemput bola. Jadi semua orang tuh tahu programnya tuh apa untuk masyarakat dan mendapatkannya seperti tanpa potongan. Oke. Jadi alhamdulillah itu yang membuat anak-anak sekarang siapa yang mau jadi anggota DPR? Saya mau jadi anggota DPR karena sekolah mereka bagus sekarang, punya buku, ada yang namanya fasilitas olahraga. Jadi buat saya aduh seneng banget deh kalau kita kerja pakai hati dan alhamdulillah masyarakat itu merasa keberadaan kita bukan hanya menjelang pemilu. Tapi sesudah pemilu sampai seterusnya, ini kan kontrak kerjanya 5 tahun. Dan sebelum kita kerja kita sudah disumpah. Sebenarnya aku juga heran kalau masih ada orang yang korupsi. Karena sebetulnya sebelum kerja sudah disumpah. Melanggar sumpahnya sendiri. Nah, artinya lagi pula fasilitas negara yang begitu memadai. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Yang perlu adalah fokus kepada masyarakat, kerja yang benar, yang real. Insya Allah doa yang mengalir kepada kita dan juga anak cucu kita, itulah hal yang membuat aku sukses tuh di situ. Itulah sukses. Tadi Mbak Vena bicara mengenai ada beberapa anak di sekolah yang mengatakan sekarang sudah mau jadi anggota DPR gitu, tadinya nggak mau. Berarti ini kan menjadi salah satu pintu pembuka untuk mencari bibit-bibit baru politikus, bibit-bibit baru decision maker yang bagus seperti itu untuk membangun negara. Karena negara kita kan pasti akan terus berkelanjutan ya sampai ke depan. Nah, kira-kira mungkin kiatnya seperti apa Mbak Vena untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang baru ini? Tapi tahan dulu ya lagi ya jawabannya Mbak Vena. Kita gali lebih lanjut di segmen berikut. Pemirsa, One on One akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya juga di studio hari ini Mbak Vena Melinda. Duh, kalau misalnya aku inget-inget dulu, nggak dulu sih, Mbak Vena ketika waktu itu aku liputan ke DPR gitu. Mbak Vena masih duduk di Komisi 10 kemudian. Tapi kalau misalnya kita melihat saat itu kurang banyak gitu, kurang masif jumlah anggota dewan, jumlah politikus yang usianya muda dan mengerti aspirasi anak-anak muda. Berarti kan kita mempertanyakan waktu itu ya regenerasi atau pergantian dari politikus yang sudah sepuh sampai ke yang muda ini harusnya sih makin kesini makin banyak ya. Itu juga yang Mbak Vena ingin lakukan ke depannya gitu, mencetak politikus-politikus atau generasi politikus muda yang mengikuti jejak Mbak Vena. Ya seperti aku bilang tadi, kalau anggota DPR itu kan adalah anggota MPR juga ya. Kita ada namanya sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Jadi selama sosialisasi aku selalu encourage ya anak muda untuk punya idealisme dong, punya nasionalisme dong. Which is zaman sekarang itu kalau kita lihat mudah sekali hal-hal yang menyangkut tentang NKRI ini, tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi mereka seperti sudah tidak peduli. Kadang mereka sudah banyak yang tidak hafal sila-sila dari Pancasila. Kemudian banyak banget orang yang udah nggak peduli pasal-pasal, udah deh kan nggak lagi masalah gitu, ngapain mesti tahu pasal gitu. Padahal di sekolah diajarin Mbak. Iya, tapi kan PKN itu kan tidak terlalu banyak juga ya jamnya, sehingga orang nggak terlalu concern ya, khususnya young generation ini. Akhirnya dengan adanya sosialisasi 4 pilar, di situ aku bisa mengukur sih bagaimana nanti ke depannya bangsa Indonesia punya sumber daya manusia yang berkualitas dan dalam tanda kutip adalah yang punya idealisme dan nasionalisme. Jadi di situ saya selalu bilang, nih kita buat kayak games ya, cerdas, cermat lah gitu. Setelah mereka jawab pertanyaan, mereka jadi tahu kan. Nah nanti Bu Vena datang ke sini lagi, kalian udah hafal ya pasal-pasal yang berhubungan dengan menyangkut istilahnya hak dan kewajiban kita. Jadi kalian ini kan bayar pajak. Kalian ini katanya semua apa-apa mahal, tapi kalian pasal aja nggak tahu. Nah kalau berjuang kalian harus tahu dong hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Itu kelas berapa Mbak Vena? Ada yang SMP juga nggak tahu, ditanya Pancasila. Kalau dulu zaman aku kalau nggak hafal Pancasila nggak boleh masuk kelas, ingat nggak? Suruh berdiri. Iya, suruh berdiri. Kalau sekarang kan bisa hafal bisa enggak. Nah ini yang mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, oke, kita punya decision maker, tapi mereka nggak punya rasa nasionalisme. Percuma. Mereka tidak tahu itu korupsi itu adalah hal yang memalukan. Mereka tidak tahu bahwa korupsi itu hal yang jelek. Itu kan mengerikan. Apalagi kalau melihat contoh-contoh politikus yang tadi dikedepankan di layar adalah mereka yang kena ini korupsi. Nah, Mbak. jadi caranya adalah kita mencetak politikus yang benar-benar punya jiwa nasionalisme dan idealisme. Karena kalau orang punya jiwa idealisme dan nasionalisme, automatically kok dia akan jujur. Karena dia udah jujur dulu sama diri sendiri.
dia udah nggak pencitraannya mau membohongi publik gitu. Nah, itu susah banget tuh, apalagi hari gini. Nah, itu yang kemarin juga kita jadi anggota DPR memang ada tes psikologi, tapi tes psikologi tidak menjamin apapun. Bagaimana kita tahu karakter orang itu untuk bisa dipercaya memegang amanah orang 5 tahun ke depan. Karena kita dia akan jujur. Jujur itu bukan hanya masalah uang ya. Jujur itu masalah waktu. Bagaimana kalau kita lihat dia kalau rapat dia harus ikut rapat. Sekarang banyak yang kosong ya. Nah, ya mungkin kosong itu mungkin dia juga harus tugas partai, bisa juga ya. Tapi maksudnya semaksimal mungkin kita kehadiran kita, baik itu di komisi, di rapat paripurna, di masyarakat, menggunakan fasilitas negara ini dengan semaksimal mungkin dan totalitas. Nah, itu yang aku bilang membangun, mencetak orang bukan hanya pinter-pinteran, tapi bagaimana dia mempunyai sifat yang benar-benar apa ya, idealisme dia tuh jalan, mengedepankan semua hal. Gitu. Nah, yang Mbak Vena lihat di kalangan anak-anak muda sekarang, milenial, kalau milenial kayak saya, habis itu Gen Z ya terutama Gen Z, yang juga sekarang kan sudah mulai ada yang akan menjadi calon pemilih ya di tahun pemilu 2024. Itu Mbak Vena masih melihat idealisme itu masih ada, nasionalisme itu masih ada, masih bisa kita pupuk. Iya, kalau saya sih optimis. Sepanjang kalau kita lihat juga guru kan pegang peranan. Makanya sekali lagi saya selalu bilang semua itu tuh punya kepentingan yang sama terhadap negara ini. Bukan hanya masyarakat, orang tua, anak murid, ya pemegang yang paling ini eksekutornya kan adalah pemerintah dalam hal ini. Makanya Pesta Demokrasi 2024 itu, kenapa saya bilang Perindo sebagai salah satu partai yang begitu terbuka, punya platform yang begitu membuka segala hal. Sosialisasi tentang politik itu paling penting. Jadi mereka tuh ngeh gitu loh, melek, oh iya politik tuh begini, asik ya kalau diikutin, lebih asik lagi kalau gue ikut. Nah jadi kalau kita nggak ada medianya, nggak ada platformnya gimana orang tahu. Sementara kalau aku lihat nih, wah digitalisasi kan luar biasa. Orang bisa nonton dari HP, dari mana. Dan Partai Perindo menjawab itu semua. Jadi alasan lagi dari kaum milenial dan Gen Z itu apalagi? Semua udah terbuka kok. Tinggal pilih aja partainya yang mana, wakil rakyatnya yang mana. Dan kalian mau nggak menggunakan itu untuk kalau udah cukup umur ya, untuk menjadi decision maker. Karena semua sudah dibuka. Semua kerannya udah dibuka. Gitu. Jadi sekarang tergantung masyarakat itu sendiri, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dengan segala intelektualitas yang ada, segala background education yang ada, ya kenapa nggak dipakai? Daripada kalian hanya jadi outsider, demo-demo, tapi nggak pernah mau mengkritik. Iya, tapi mengkritik, akhirnya nanti keluarnya hoax. Jadi haters, ya mendingan kenapa nggak kalian lah menjadi decision maker. Bikin perubahan untuk itu merubah, yang masuk ke dalam. Membuat satu perubahan yang signifikan. Gitu. Tapi mungkin bisa sekaligus diceritakan juga Mbak Vena, kalau tadi kan kita bicara mengenai sesuatu yang membuat Mbak Vena akhirnya senang gitu untuk menjadi politikus. Tantangannya kira-kira apa sih gitu? Tantangan ke depannya ketika kita melihat apa yang akan kita hadapi di pemilu 2024. Tantangannya apa? Tapi mungkin sekaligus dengan caranya kita untuk mengatasi tantangan itu. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa berpolitik yang jujur, berpolitik yang bersih. Godaannya banyak ya? Iya, berpolitik yang tetap aja ya. Aku pernah gagal di periode yang ketiga gitu. Tapi tidak pernah aku sesali bahwa oh kalau yang jujur malah tersingkir, yang ini malah nggak pernah berpikir untuk begitu. Meskipun adalah rasa sakit hati. Tapi ternyata politik nggak boleh baperan. Karena pada saat once kita baperan, kita selesai berjuang gitu. Jadi aku kembali lagi bangkit setelah kemarin berdiskusi dengan Pak Haritanu bahwa loh justru kalau memang punya idealisme, punya kejujuran, menjunjung tinggi kejujuran, ayo fight lagi kita dengan Partai Perindo. Iya, karena kita sama nih ideologinya, kita juga pengen regenerasi muda kita gitu, siapapun mereka, apapun agamanya, apapun sukunya, yuk kita bangun lagi negeri ini dengan Pesta Demokrasi 2024. Jadi kita semangat lagi gitu. Jadi buat aku yang pernah di sana, aku pernah melaksanakan menjadi politisi yang jujur, ya kenapa enggak? Tapi yang penting kita tetap menjunjung ya itu tadi, nilai-nilai kejujuran buat aku ya pasti bisa. Jadi masih ada tempat untuk para politisi jujur ya? Banyak, dan bagi newcomer juga, ini aku ajak buat perempuan Indonesia dimanapun kalian berada, karena biasanya kalau perempuan berpolitik itu dia menggunakan hati nurani.
karena dia kan seorang ibu. Lah, jadi Dia gampang tahu baperan betul. dong. Enggak, Enggak. takutnya. Kadang-kadang baperan itu di sisi-sisi yang memang kita harus berjuang. Misalkan masalah hak-hak perempuan, hak-hak anak. Banyak juga kita lihat bahwa kita harus mendorong kota ramah anak, itu penting. Betul. Karena anak yang tercetak dengan kekerasan dia tidak menjadi apa-apa. Nah biasanya politikus perempuan dia concern banget tuh hal-hal yang gitu. Tentang hak anak, hak perempuan gitu. Gimana dia bisa speak up. Ya. Nah kalau bukan perempuan gimana? Kalau yang duduk di parlemen laki semua. Terus perempuannya Empatinya mana? kurang ya. Ya kan beda Mindset. trigger juga, beda mindset, beda caranya karena politisi perempuan itu pasti punya cara tersendiri. Pendekatannya beda. Lobby-lobbynya beda. Kita kan diciptakan sebagai makhluk yang bisa tegar, kadang-kadang kita juga bisa fleksibel. Nah itu kelebihan perempuan. Jadi buat aku perempuan tuh keren kalau berpolitik. Jangan Jadi takut duluan gitu loh. Walaupun sebenarnya ya karena yang sudah turun duluan ke gelanggang politik kan lebih banyak laki-laki gitu. Terus kemudian tadi kuotanya Karena kita head to head sama laki. Tapi ya dong head to head. Kalau di dapil kan misalkan let's say kayak saya tuh 9 kursi ya gitu. 9-9-nya tuh kan mungkin masih banyak laki. Makanya undang-undang persentasenya partai berapa tuh politik. Mbak Vena? Ya 99? masih banyak lah. Makanya kan di undang-undang partai politik dari 3 nomor urut salah satunya harus perempuan. Oke. Itu udah terbantu sebetulnya. Nah tinggal sekarang perempuan Indonesia mau nggak ngisi itu. Percuma kita bikin aturannya tapi nggak ada orangnya. Nah itu yang menurut aku sebagai politisi perempuan kenapa aku balik lagi harus punya juga dong pesan moralnya. Pesan moralnya adalah kita harus ngisi nih dari nomor urut 1, 2, 3 kita harus ngisi ini. Dan harus banyak kuotanya. Harus terisi dengan perempuan-perempuan yang memang jiwanya strugglingnya luar biasa. Soalnya kan perempuan kadang-kadang kan kita terbatas pada tidak hanya Izin. kesempatannya betul izin kata suami Mbak ya. Vena tadi. Itu gimana caranya kita meyakinkan supaya Iya. kita nih bisa turun ke dunia politik tapi tidak melupakan kewajiban kita gitu sebagai ya tadi ibu atau orang ya atau perempuan yang memang saat itu sedang berbuat sesuatu pada lingkungan sekitarnya. Itu gimana Mbak? Ya itu pernah terjadi sama diri saya. Saya juga bercerai pada saat saya menjadi anggota DPR RI. I'm so sorry. Iya, tapi buat saya itu hal yang berbeda gitu. Karena berpolitik ya berpolitik itu jiwa raga kita di situ gitu. Kalau soal kegagalan dikait-kaitan, oh iya mau gimana jadi pemimpin rumah tangga aja nggak bisa dipimpin kan banyak suara-suara Tapi itu tidak terjadi pada laki-laki kan Mbak Vena, mesti Iya. kita perempuan Nah, yang tapi dapat saya stigmanya. membalikannya dengan banyak sekali hal-hal yang saya buat untuk menjawab segala underestimating itu gitu. Contohnya, saya salah satu yang mengusung ya revisi total undang-undang perfilman karena saya orang film dulunya. Nah, itu kan tercatat tuh semua. Segala kinerja kita tuh titik koma juga ada gitu di websitenya DPR RI gitu. Jadi saya semakin semangat, semakin kita di underestimate, kita membuat karya-karya. Contohnya apa? Ya mengusung undang-undang yang diperlukan oleh komunitas yang mungkin kita rasa kita pernah berjuang di situ. Yes. Nah, kemudian masuk prolegnas pada saat itu. Kemudian saya pernah di Komisi 1 buat panja. Waktu itu ada salah satu kasus kekerasan di sekolah internasional, which is saya itu dulu nggak punya background hukum, tapi saya bisa untuk menjadi salah satu inisiator. Jadi buat saya itu terukur gitu. Jadi kalau kita mau ngelihat bagaimana politisi perempuan kinerjanya, ya kita lihat aja kalau kita mau buka website DPR. Tapi saya yakin dengan masuknya saya di Partai Perindo, kalau saya berjuang lagi, Akan itu lebih semua banyak terekspos lagi. dengan baik. Sehingga orang tuh lebih tahu, ih keren aku pengen jadi politisi perempuan di eksekutif, di legislatif atau di yudikatif. Jadi Tidak perlu takut ya Mbak tidak Vena perlu ya? takut karena sudah ada gambarannya, sudah ada contoh-contohnya. Jadi aku hanya berharap nanti ini buat perempuan Indonesia jangan hanya ngefans sama penyanyi, sama pemain sinetron, tapi ngefans dong sama politisi perempuan siapa. Nah, itu memang kita harus punya platform yang luas untuk bisa mensosialisasikan itu ya mensosialisasikan. sosok-sosok itu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu atau saya lebih tepatnya di sini gitu program One on One menjadi salah satu platform yang bisa tadi mensosialisasikan sosok-sosok politisi perempuan yang bisa menjadi contoh seperti itu. Tapi mungkin saya akan sedikit gali contoh-contoh apa saja mungkin dari Mbak Vena Melinda yang bisa menjadi inspirasi untuk para pemirsa terutama kaum perempuan di luar sana. Tapi di segmen berikut ya Mbak Vena ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, One on One akan kembali sesaat lagi.
Masih bersama kami pemirsa dalam program One on One, masih bersama saya Fani Imaniar dan saya juga masih ditemani oleh Mbak Vena Melinda. Mbak Vena, ada yang bikin aku penasaran sebenarnya. Ini pertanyaan aku ada di pikiranku semalam suntuk. Mbak Vena, kalau disuruh pilih antara jadi politisi sama jadi artis, lebih suka mana? Jujur politisi. Why? Karena sejak aku jadi politisi, aku tinggalkan semua hobiku yang menghasilkan uang pada saat itu. Menjadi salsa entertainer aku tinggal, sinetron aku tinggal, aku benar-benar fokus menjadi seorang wakil rakyat yang aku pikir ternyata aku senang yang ngejalanin. Bayangin aja kalau aku ke PAUD nih, aku ke SD, banyak semua staf ahliku bingung, ibu ngapain beli cemilan sama tas karakter sampai ratusan gitu. Karena aku udah kayak Sinterklas. Jadi kalau aku datang ke sekolah, programnya jalan. Tapi aku bawa buat mereka tuh sebagai oleh-oleh. Jadi anak-anak kecil tuh kalau ketemu aku sampai bikin lagu Ibu Vena Melinda. Oh, ada? Karena buat aku politik tuh harus entertaining gitu. Jadi banyak banget anak-anak kecil yang dulu waktu masih TK, sekarang ketemu aku sudah hampir SD, SMP. Mereka masih pegang tuh tas karakter dari aku. Yang dipakai mereka les ikro. Karena mereka senang, oh ternyata Ibu Vena sebagai anggota DPR RI itu dekat dengan rakyat. Jadi banyak banget hal-hal yang out of the box yang aku lakukan sebagai seorang politisi. Dari yang senam, nggak pernah orasi, kemudian dari yang ke sekolah bawa sampai 1 truk itu tas karakter sama isi cemilan, yang kayak ulang tahun sebenarnya. Jadi every day is my birthday party gitu. Jadi akhirnya anak-anak itu merasa bahwa oh politisi itu adalah seorang yang dekat dengan mereka. Mereka nggak punya gap, mereka bisa ngomong apa aja. Justru lebih dekat ketika Mbak Vena menjadi politisi instead of waktu menjadi artis gitu ya. Dan saya merasakan keberkahan itu dalam hidup saya. Jadi kalau saya ngelihat kenapa Feral sekarang karirnya bagus, Atala karirnya bagus, tentunya sebagai seorang ibu pasti saya ada kontribusi di situ. Apa yang saya lakukan baik, pasti semua kembalinya kepada anak cucu sekali lagi. Karena saya nggak akan hidup 100 tahun. Jadi itu juga yang bisa membuat nih buat ibu-ibu, tidak ada hal yang sia-sia dari sebuah kebaikan, apapun profesi kalian. Apalagi sebenarnya menjadi politisi, jadi anggota DPR RI adalah pekerjaan mulia. Jadi ayo kita balikan ya semua image bahwa semua politisi itu kecenderungannya adalah korupsi. Itu enggak juga gitu. Karena masih banyak orang-orang yang berkualitas, yang pantas menjadi decision maker, yang kalian harus pilih dengan baik dan benar. Jadi jangan mau juga sebagai warga kalau disawer mau, ya itu salah kalian juga. Karena itu akhirnya jadi politik transaksional. Nah itu, jadi itu kan sebab akibat. Makanya kenapa aku selalu bilang kalau aku ingat banget 2009 aku turun, Bu uang transportnya mana? Mohon maaf saya tidak pernah menyawer. Karena buat saya suara rakyat itu bukan suara yang dikonotasikan dengan bayaran sekian-sekian, itu terlalu rendah. Mereka harusnya malu dong. Aku dipandang cuma dengan duit aja. Kebiasaan, itu habit. Kita putus nih habitnya. Habit itu harus kita putus. Start from sebagai seorang politi, start dari diri saya sendiri. Kalau saya punya treatment yang tidak transaksional, ya saya merasa nggak kayak ATM sebenarnya. Jadi itu yang saya lakukan, alhamdulillah 10 tahun it works. Kemudian akhirnya nanti anak saya melanjutkan Feral, meskipun kita beda kendaraan politik. Feral mau jadi politikus juga? Karena kan dia dari umur berapa tuh saya gotong-gotong ke dapil, terbiasa. Ke bawah kolong jembatan tuh di Grogol. Lihat nih pendidikan, dulu kan beasiswa atau anggaran pendidikan hanya menyasar kepada sekolah yang formal. Anak-anak yang informal, non formal di bawah kolong jembatan mereka harus kerja, harus juga sekolah kan nggak pernah dapat. Nah itu yang saya perjuangkan juga salah satunya. Nah sebagai ibu kita mau menggiring anak itu kita kasih contoh. Makanya Feral tahu banget gitu. Menjadi seorang anggota DPR ya harus meninggalkan segala atribut keartisan. Jadi dan Feral juga sudah siap tuh. Itu yang saya selalu bilang, kamu siap meninggalkan segala atribut, segala fasilitas menjadi seorang artis karena akan beda hidupnya. Hidup kamu harus lebih napak, kamu harus lebih meninggalkan yang namanya glamorous itu gitu. Kalau kamu udah siap, kamu ingin berjuang ya go ahead. Tapi pendidikan juga harus penting untuk menjadi ini dia ya. Upgrade-nya dia gitu. Dan alhamdulillah Feral sekarang meneruskan, jadi saya juga agak tenang bahwa apa yang saya perjuangkan ada penerus. Tapi gitu. Beda
kendaraan politik ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak Namanya berantem. demokrasi. Dalam keluarga kita harus membiasakan ya. Walaupun beda Boleh. pilihan parpol, tapi Ya. tujuannya sama Yang paling seperti penting itu. ideologinya, visi misinya adalah menjadi seorang politisi yang bersih. Oke. Nah, bicara mengenai keluarga Mbak Vena, kan apalagi kita sebagai perempuan ya kadang-kadang suka ada stigma gitu. Wah, Iya. wanita karir, wanita yang bekerja susah membagi waktunya bersama dengan keluarga. Itu juga pernah terjadi atau katakanlah anak-anak Mbak Vena gitu pernah ada yang komen gak sih? Ih, si mama keluar mulu nih ke dapur mulu, kapan pulangnya gitu? Iya, jadi ada beberapa tips ya buat ibu-ibu. Saya waktu Feral Atala kecil saya bawa ke dapil. Nah, sekarang saya punya yang kecil lagi nih, Vania. Jadi Vania waktu periode yang lalu itu saya bawa ke dapil. Dia waktu itu dia umurnya masih setahun, jadi kalau saya ke sekolah dia pakai headphones gitu loh. Karena kan speakernya kenceng Iya. ya. Dia pakai headphones, dia nungguin mamahnya kerja kemana-mana. Tulung Agung Blitar sampai punya, waktu itu kan harus vaksin ya. Punya dokter tuh di Tulung Agung ada, di Kediri ada. Supaya saya juga tidak lalai karena vaksin itu kan nggak boleh Penting ya. nggak boleh telat gitu. Nah, jadi alhamdulillah sih sebenarnya itu banyak cara ya. Banyak cara kita punya manajemen waktu yang baik gitu. Itu sih nggak melupakan. Itu tuh kebetulan sih kalau zaman Feral sama Atala saya juga seizin suami pada saat itu. Kemudian sekarang saya juga punya suami, seizin suami juga. Yang paling penting itu sih. Oke. Kalau kita diizinkan oleh suami dan pekerjaan ini pekerjaan mulia, toh sekarang juga saya kemana-mana bersama. Jadi sepengetahuan, seizin dan kita melakukan pun bersama. Ya insya Allah tidak ada masalah. Ridho suami, ridho Allah, ridho keluarga juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya Mbak Vena ya. Support system berarti yang menjadi Iya. kunci Mbak Vena untuk sukses seperti itu ya. Dari anak-anak Mbak Vena sendiri selain Feral, yang kedua siapa Mbak Vena? Atala, Atala, terus Fania. 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 Itu juga kira-kira ada nggak yang ingin mengikuti jejak Mbak Vena dan juga Feral gitu untuk menjadi politikus, atau kira-kira ada aspirasi seperti apa gitu mereka curhat, Mam kayaknya masih ada yang perlu diperbaiki deh di sektor ini, sektor A, B, C gitu-gitu, pernah cerita nggak? Kalau Feral emang kebetulan orangnya memang pengen jadi diplomat dari dulu. Anaknya juga Nice. pinter banget, otaknya encer banget. Dia cocok lah untuk profesi ini. Kalau Atala kayak cocok jadi pengamat ya. Karena dia selalu mengamati hal-hal dinamika politik di Indonesia. Tapi ngerti Dia orangnya, berarti? iya dia ngikutin. Oke. Dan dia orangnya cukup vokal. Mm-mm. Jadi aku pikir kamu cocok lah jadi pemerhati politik. Jadi kayak semacam kontrol gitu, Iya. kontrol sosialnya gitu ya. Nah, kalau Fania, saya kan dia masih kecil, saya belum tahu ya. Tapi yang jelas saya sudah program anak ini harus jadi perempuan yang berkarakter. Karena sekali lagi, kenapa perempuan harus berpolitik? Karena akhirnya kita mempunyai karakter yang kuat. Bayangkan saja nih ya buat semua yang nonton nih kaum perempuan. Kita tuh politik itu yang paling penting mental. Kalau kita bicara mental, karakter itu jadi nomor satu. Gitu. Banyak orang pintar tapi nggak punya karakter. Akhirnya sia-sia. Karena apa? Dia tidak punya satu proteksi dalam dirinya. Dia mudah untuk ikut ke dalam arus yang tidak baik. Sementara kalau saya berpikir politik itu kita harus punya karakter yang kuat, jiwa yang benar-benar untuk bangsa dan negara ini. Dan membedakan kita dari, atau katakanlah membedakan Mbak Vena Iya, dengan dan politisi lainnya. Percaya nggak sih kalau kita berkarakter tuh cantiknya beda? Auranya glowing ya. Auranya adalah aura kita benar-benar bisa berjuang, dan itu biasanya kita hanya nggak stuck gitu. Kita haus untuk belajar ya, kayak saya 50 tahun. Bagi saya politik itu saya jadi belajar. Bayangin kita sama aja tiap hari, kayak saya mau rapat, saya kan belajar tentang apa tema hari ini. Mau nggak mau tiap hari kita kuliah. Nggak pusing Mbak Vena? Kapan, kalau misalnya kita sebagai cewek-cewek kan apa ya, katakanlah Me time. butuh me time, itu nggak ada me time-nya apa Mbak Vena? Buat saya me time itu sama masyarakat. Jadi saya banyak belajar nih buat ibu-ibu ya. Kalau belajar tentang kehidupan, belajarlah dari masyarakat di desa. Bagaimana tentang ketulusan hati. Jadi ini pernah ada satu pengalaman, saya waktu itu baru nyalek, belum jadi anggota DPR. Saya tuh dikasih makan di rumah itu sama konstituen, plus pulangnya tuh dibawain keripik, dibawain ubi, dibawain singkong, dibawain pisang. Padahal dia nggak punya banget, nggak kaya banget, tapi dia memberikan semua yang dia punya. Disitulah saya belajar. Kita udah dikasih fasilitas negara, kenapa kita kerjanya nanggung? Minta lagi, Nah. pengen lagi. Jadi kita belajarlah tentang, ya itu tadi, keikhlasan. Itu hanya bisa belajar kalau kita di tempat-tempat yang orangnya memang original semua gitu. Nah di situ aja saya belajar, wah kalau saya jadi artis mulu mungkin saya nggak bisa napak. Karena kan identiknya kalau, ya makan dalam satu kurun waktu nih, saya meninggalkan
saya masih populer, tapi saya meninggalkan dunia itu. Saya pengen satu dunia baru yang membuat saya terus belajar tentang kehidupan. Nah kalau kita udah belajar tentang kehidupan, dan disitulah kita punya yang namanya modal hidup. Ya itu apa? Kebaikan, karena kebaikan tuh harus nyata kan. Ya kalau baik untuk diri sendiri sama keluarga itu common. Tapi kalau kita bisa baik untuk masyarakat keseluruhan, itu yang spesial. Pahalanya juga lebih besar kan ya itu. Mbak Vena? Apalagi kita sebagai ibu, kita kan adalah guru pertama bagi anak-anak. Makanya saya punya anak 2, 1 perempuan, saya harus menjadi contoh. Dari pekerjaan saya nggak meninggalkan warisan sama Vero, sama Atal, sama Fani. Saya meninggalkan apa yang pernah saya kerjakan di DPR RI itu kan tidak pernah terlupakan. Legasinya itu ya Legasinya tuh itu, jadi bukan harta benda, tapi kebaikan sebagai seorang ibu, prestasi seorang ibu yang baik. Nah itulah legasi yang dia akan bawa. Oke, ibu gue aja yang perempuan bisa berbuat sampai begini, masa gue yang laki nggak bisa? Nah itu kalau mau kita kasih pembelajaran dari semua ini, saya pun belajar dari masyarakat nih, khususnya pengen terima kasih banget sama Jawa Timur 6. Di saat itu saya ingat banget, saya terpuruk. Saya waktu itu 2014 bercerai, saya pikir saya nggak kepilih lagi loh. Tapi ternyata masyarakat Jawa Timur 6 tuh selalu mendoakan saya karena mereka melihat bukan kasusnya, mereka melihat bagaimana Ibu Vena itu bekerja untuk masyarakat di sana. Jadi saya nggak nyangka terpilih dengan pemberitaan yang lagi jelek. Jadi situ saya makin yakin menjadi politisi itu nggak sulit. Sama sekali, yang paling penting konsistensinya. Konsisten, tulus tadi, sama ikhlas ya Mbak Vena ya? Jadi itu akan berbalik semua, jadi sebenarnya simple. Cuma orang-orang kadang-kadang bikin, oh ya harus berapa miliar, berapa M. Enggak juga, orang kadang kaget. Ven modal lu nyalek berapa tahun 2009 sekian. Yang bener, kok bisa kepilih? Ya karena saya kreatif kali. Gitu. Senang di mana-mana. Thinking out of the box ya Mbak Out Vena. of the box. Makanya sekali lagi, jangan pikir kreatif itu kita tidak bisa, berpolitik itu kita tidak bisa kreatif. Justru kita harus berpikir kreatif supaya kita bisa menekan banjir. Oke, nice. Berarti ini menjadi sebuah pesan ya untuk para generasi muda khususnya yang mau akan memilih dalam Pilpres 2024 besok supaya tidak perlu takut menjadi politik, walaupun memang pemberitaannya sampai dengan saat ini kan banyak yang menonjolkan politikus identik dengan pemberitaan buruk. Tapi yang baik-baik harus kita lebih kedepankan ya Mbak Vena ya. Kita akan ciptakan lagi politikus-politikus muda yang baik mengikuti jejak Mbak Vena Melinda juga. Mbak Vena, aku tuh masih pengen ngobrol, tapi karena durasinya sudah habis, kita sudahi dulu ya pembicaraan kita pada hari ini. Tapi kita akan ngobrol lagi di kesempatan lainnya Mbak Vena ya. Saya doakan semoga perjalanan ini berbuah hasil yang baik, lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amanah terus ya Mbak Vena ya, kita tunggu seperti apa. Saya harap agar semuanya yang menuju ke 2024 ini dari Mbak Vena sendiri pokoknya diberkahi, aman, sukses, lancar seperti itu. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih loh Mbak Vena atas waktunya bersama kami di One on One hari ini. Ini episode paling seru kayaknya sampai dengan saat ini ya Mbak Vena ya. Terima kasih. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita dalam program One on One kali ini. Saya Fani Imaniar, terima kasih. Sampai jumpa. Fuerza del mal que